Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membahas mengenai pemikiran dari Ernesto Laclau. Bersama Alan Turing, Ernesto Laclau khususnya dalam buku yang ditulisnya bersama Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy Toward a Radical Democratic Politic, menjadi pelopor teori politik dan sosial yang berusaha membangkitkan kembali aksi politik melalui jalan lain untuk sampai pada pengertian tentang kekontingenan, antagonisme, dan hegemoni. Laclau berpendapat tentang tidak adanya struktur sosial yang seluruhnya bersifat tertutup. Tidak ada struktur sosial yang seluruhnya bersifat tertutup. Sebaliknya, ciri pokoknya adalah keterubahan atau perubahan, ciri yang membuka jalan untuk tindakan transformasi sosial. Seperti Turing, Laclau menawarkan suatu pendekatan optimistik dan menjanjikan pada politik saat keputusasaan postmodernisme membuat banyak pihak merasa tidak berdaya sama sekali. Kalaupun Laclau sependapat bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dipengaruhi oleh struktur hubungan sosial, bahkan secara sebagian kita ditentukan oleh mereka, struktur hubungan sosial. Maka pada saat yang sama, tidak ada satupun identitas yang sepenuhnya sudah ditetapkan. Satu ruang otonomi menjadi eksis, meskipun dibentuk melalui keterlepasan. Identitas dibentuk dalam kehidupan sosial melalui kegiatan secara politik cukup kuat yang menampilkan dan berarti menghubungkan berbagai antagonisme sosial. Laclau menyebutkan kegiatan ini sebagai hegemoni. Identitas dibentuk dalam kehidupan sosial politik melalui kegiatan secara politik yang kuat, yang menampilkan dan berarti menghubungkan berbagai antagonisme sosial. Laclau menyebut kegiatan ini sebagai hegemoni. Pada tataran sosial, kita bisa dikatakan bahwa hegemoni adalah identitas sementara dari struktur sosial hegemoni. Ernesto Laclau lahir di Argentina. Ia belajar di Universitas Buenos Aires dan Oxford. Mulai tahun 1973, ia mengajar di jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Essex. Pada tahun 1971, Laclau mulai dikenal di lingkungan Marxis saat ia menerbitkan suatu kritik yang tajam tentang karya Gunther Frank dalam sebuah artikel berjudul Feudalism and Capitalism in Latin America. Laclau mempunyai kritik terhadap Gunther Frank dalam sebuah artikel berjudul Feudalism and Capitalism in Latin America. Feudalism ya. Di sini Laclau menunjukkan kekosongan analitis dalam teori-teori yang ada, terutama teori Frank yang mereduksi kapitalisme menjadi suatu pengertian tentang pasar yang ada di abad ke-19. Laclau menekankan bahwa pengertian semacam itu sangat tidak memadai untuk memahami kekhasan masyarakat Amerika Latin, suatu masyarakat kapitalis di mana kultur dan ideologi memiliki derajat yang sama dengan pasar. Dalam karya terbaiknya yang ditulis bersama Chantal Mouffe, pertama Laclau beralih pada analisis kritis terhadap warisan Marx, dan secara khusus pada analisis tentang identitas dan status epistemologis kelas pekerja atau kaum proletar yang ada dalam Marxisme. Dalam Marxisme, masalah-masalah perubahan sosial, ekonomi,
Akhirnya kultural terkait dengan pemahaman tentang bagaimana kaum proletar sebagai kelas tertindas di bawah kapitalisme bisa menyadari ketertindasannya dan dari sini memunculkan transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Beberapa pemikir seperti Karl Kautsky menafsirkan Marxisme sebagai suatu teori keniscayaan historis dalam sosialisme yang dibangkitkan oleh hukum-hukum sejarah yang kemudian ditemukan dan dirumuskan oleh ilmu Marxisme. Pada wacana dogmatis semacam ini, landasan ekonomi atau infrastruktur masyarakat menentukan peranan kaum proletar dalam sejarah, baik ini mereka sadari atau tidak. Persis sebagaimana bentukan ekonomi pra-kapitalis akhirnya membuka jalan ke kapitalis. Demikian juga kapitalisme mau tidak mau harus memberikan jalan ke sosialisme. Bahkan tidak terkecuali pada perkembangan yang tidak berlangsung setara dan yang khas secara nasional. Pemikiran ini mencirikan Marxisme internasional kedua, jelas memiliki pengkritik dan orang-orang yang menyimpang darinya. Berbagai aliran Marxisme reformis yang dicirikan oleh Partai Buruh Inggris, Marxisme revisionis dicirikan oleh Bernstein, atau sindikalisme revolusioner dicirikan oleh Sorel, berupaya memberikan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor ideologis atau superstruktur dalam realisasi perubahan sosial. Kemudian pada tahun 1920, Gramsci berupaya memikirkan ulang hubungan landasan superstruktur dan memberi peranan penentu pada kaum intelektual dalam memunculkan perubahan historis. Meskipun demikian, Laclau menunjukkan bahwa Marxisme klasik bersifat determinis dan esensialis. Dikatakan demikian tidak hanya karena ia mengutamakan ekonomi sebagai yang terakhir seperti yang dilakukan Althusser, tetapi juga karena ia meletakkan kelas pekerja sebagai yang mengawali perubahan di masa kapitalisme, baik itu ekonomistik atau kulturalis. Marxisme adalah suatu esensialisme karena kaum intelektual sosialis membaca nasib objektif kelas pekerja dan dari sini memberinya status ontologis. Dengan melihat bahwa Marxisme itu bersifat deterministik dan esensialis, maka sekarang diperlukan suatu kerangka teoritis baru yang mampu memikirkan aspek-aspek yang bersifat cair atau ketidaktepatan, yang menjadi kondisi setiap identitas sosial dan secara potensial membebaskan. Sekarang setiap teori yang produktif harus beranjak dari sikap tentang tidak adanya kaitan niscaya antara sosialisme dan perilaku sosial yang konkret, tentang tidak adanya titik yang diistimewakan seperti marginalitas yang darinya bisa dibentuk suatu politik progresif, dan bahwa segala sesuatu bergantung pada cara kita memahami kaitan antara hubungan-hubungan subjek yang berbeda. Masyarakat tidak boleh lagi dipahami sebagai ensemble yang diikat oleh hukum-hukum yang bersifat niscaya. Meski aspek determinisme dari pandangan ekonomi yang menurut Althusser ditentukan sebagai yang terakhir sudah ditolak, namun konsep overdeterminasi yang Althusser pinjam dari Freud masih bertahan. Overdeterminasi akan memberi pengertian identitas pada suatu bentuk simbolik. Sekarang identitas dipahami sebagai yang muncul dari sumber yang bersifat jamak. Dan hal ini memberinya sifat yang mengalir. Overdeterminasi dan yang simbolik mensyaratkan bahwa subjek tersusun dalam suatu pluralitas diskursus. Bila bagi Laclau dan Mouffo ini berarti bahwa di dalam konteks hubungan sosial tidak ada entitas yang memiliki status simbolik atau diskursif, maka realitas tidak bisa direduksikan ke diskursus.
Dalam lingkup hubungan-hubungan sosial tidak ada perbedaan antara praktek-praktek, diskursus, dan non-diskursus. Terlepas dari apakah ada kesepakatan pada titik hegemoni, titik epistemologis ini, tujuan penulis hegemoni and social strategy adalah bergerak lebih jauh dari pandangan tentang politik dan masyarakat yang bersifat esensialis dan homogen. Esensialisme inilah yang memunculkan rejim Nazisme dan komunisme yang fundamentalis dan totaliter. Meskipun demikian, penting untuk diketahui secara pasti bagaimana suatu identitas bisa muncul ke dalam kerangka yang baru secara garis besar dibuat oleh Laclau dan Mouffe. Apakah gerangan subjek dan identitas itu? Jawaban singkatnya adalah bila identitas itu tidak bisa direduksikan ke individu-individu yang otonom yang tertutup dalam dirinya sendiri. Hal ini tidak berlaku pada struktur sosial. Sebagai akibatnya, identitas itu tidak pernah tetap atau sepenuhnya mengalir. Ini lebih banyak merupakan hasil dari ketegangan yang bersifat kontradiktif atau keniscayaan struktur sosial dengan kekontingenan otonomi individu. Hubungan antar identitas adalah landasan antagonisme sosial. Di sini tidak ada alasan yang mendasari adanya antagonisme sosial. Ini adalah tesis pokok hegemoni and social strategy. Meskipun demikian, antagonisme tidak bisa dihindari karena identitas, termasuk yang terkait dengan struktur sosial, tidak pernah bisa sepenuhnya tetap. Hegemoni adalah keadaan tetap yang bersifat sementara dalam kaitannya dengan identitas lain dalam konteks antagonisme sosial. Dalam bukunya yang lebih kemudian, Laclau meninjau hal ini lebih jauh dengan mengatakan bahwa suatu identitas yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri dan setara dengan otonomi total. Jika demikian halnya, maka masalah otonomi individu akan menjadi tidak berguna. Hanya fakta yang menyatakan bahwa identitas itu secara sebagian ditentukan dan mengalir sajalah yang membuatnya masih menjadi masalah politik yang tetap berlaku. Di sisi lain, jika subjek itu tidak lain dari yang ditentukan oleh struktur sosial saja, hal ini membuatnya sama dengan struktur seperti yang cenderung diandaikan oleh kaum Marxis klasik. Identitas itu terbentuk di dalam suatu sistem hubungan. Hal itu bersifat relasional, seperti kata Saussure. Tetapi tidak bisa direduksi ke hubungan-hubungan ini. Pada saat yang sama, identitas itu bersifat relasional dan otonom. Sebenarnya yang muncul dari sini adalah hasil keterlepasan. Cara melakukan teorisasi identitas semacam ini menjadi contoh soal dalam pemikiran Laclau. Bila sudah dipahami, maka hal ini bisa menjelaskan berbagai masalah. Struktur sosial itu tidak pernah lengkap, ia tidak pernah sepenuhnya identik dengan dirinya sendiri dan selalu mengalami keterlepasan. Jika ini adalah suatu totalitas homogen yang identik dengan dirinya sendiri, maka ini akan menjadi suatu sistem tertutup yang di dalam unsur-unsur struktur seperti halnya para individu akan identik dengan struktur itu sendiri. Dengan cara yang sama, hegemoni itu adalah sekumpulan hubungan antar identitas yang bersifat niscaya dan kontingen. Hubungan hegemoni seperti istilah demokrasi adalah sebuah contoh penanda mengambang di mana makna itu bersifat kontekstual tetapi juga tidak bergantung pada konteks tertentu. Struktur sosial tidak bisa dipastikan dan terdeterminasi. Sebenarnya sifat struktur sosial yang tidak bisa dipastikan inilah yang membangkitkan antagonisme, unsur kunci dalam politik Laclau. Antagonisme adalah landasan politik, dan politik adalah yang menjaga agar struktur sosial tetap terbuka. Setiap tindakan politik, sebuah contoh kekontingenan, hanya bisa berjalan dalam kaitannya dengan sekumpulan praktek yang sudah mengendap.
Praktek-praktek yang sudah mengendap ini adalah unsur keniscayaan yang tampaknya kehidupan sosial akan jatuh pada kekontingenan total, yaitu ketidaktentuan. Politik mengubah praktek sosial, tetapi agar politik itu ada haruslah ada praktek-praktek yang sudah mengendap yang relatif tidak berubah yang diwariskan oleh sejarah dan tradisi. Antagonisme menjadi sebuah praktek untuk menjauhkan diri dari pusat, tetapi upaya penjauhan dari pusat ini hanya mungkin jika melalui suatu pusat yang membentuknya, karena struktur tidak pernah sepenuhnya berada dalam keseimbangan. Akhirnya representasi tidak bisa sepenuhnya transparan karena hal ini akan mengakibatkan hilangnya hubungan representasi itu sendiri. Dengan kata lain, agar representasi ini bisa berhasil untuk menampilkan yang direpresentasikan, ia harus membentuk suatu kekaburan tertentu. Seperti yang sudah sering disebut, gaya berpikir semacam ini berasal dari dorongan anti-metafisis dan anti-esensialis yang tampak dalam filsafat Derrida. Dalam upaya untuk mengambil jalan pintas suatu pemikiran yang mudah terperangkap dalam salah satu kutub suatu oposisi yang kadang-kadang bersifat steril, yang datang dari ketaatan membuta pada hukum kontradiksi. Derrida mendorong untuk ketidaksucian. Ia berpendapat tentang adanya suatu logika yang secara serentak didasarkan atas satu pihak dan yang lain. Walaupun begitu, pendekatan semacam itu sudah dikenal sebagai bersifat apolitis. Dalam kaitan ini, hal mengejutkan yang ada dalam pemikiran Laclau adalah bahwa ia mengubah pandangan Derrida menjadi suatu landasan agar yang politis itu pada akhirnya bisa mengklaim hak-haknya. Dalam pandangan Laclau, bentuk determinisme dan esensialisme apapun setara dengan berakhirnya politik. Berdasarkan hal ini, ambisi Laclau adalah menunjukkan bagaimana masalah dan gerakan-gerakan pokok yang ada dalam politik kontemporer seperti feminisme, ekologi, multikulturalisme, dan gerakan anti-perang harus dipahami sebagai tersusun secara otonom dan kontingen. Mereka tidak bisa dilihat sebagai manifestasi tak terhindarkan dari perjuangan kelas atau masalah-masalah ekonomi. Bahkan mereka tidak akan terlalu bisa dilihat sebagai artikulasi suatu kelas pekerja yang nama lainnya adalah keniscayaan. Dan tujuan historisnya adalah mendapatkan kekuasaan demi kepentingan seluruh masyarakat, dan dari sini mengawali datangnya zaman sosialisme. Akan tetapi Laclau menyarankan bahwa zaman kontemporer sekarang ini adalah suatu masa di mana politik yang namanya lain adalah kekuasaan atau kekontingenan sebagai suatu aksi otonom sudah sampai pada kedudukannya yang benar dalam masalah kemanusiaan, sehingga tampak bahwa zaman determinisme sudah berakhir. Dalam konteks ini Laclau mampu berkata bahwa susunan identitas sosial adalah suatu tindak kekuasaan dan identitas itu adalah kekuasaan itu sendiri. Kesimpulan penting dalam upaya menyamakan identitas dengan kekuasaan adalah bahwa diri pribadi yang secara hipotetis dianggap otonom dan mencirikan tradisi individualisme Amerika akan menjadi problematis. Ini karena seperti telah kita lihat pengandaian bahwa individu itu datang sebelum masyarakat dan berarti bahwa ia adalah sejenis monad yang otonom dan terisolasi akan sama tidak masuk akalnya dengan pengandaian bahwa yang menentukan para individu dalam individualitas mereka hanyalah struktur sosial tempat mereka berada. Pluralisme yang didasarkan atas pemahaman tentang individualitas otonom semacam ini akhirnya hanya akan menjadi garis depan simetris dari elitisme. Maka dari itu, pluralisme dan elitisme adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dengan cara mereka sendiri, kedua-duanya mengakhiri politik.
Jika mitos yang terkait dengan masalah metafisis seperti mitos tentang kaum proletar yang datang dari kondisi ekonomi dalam Marxisme dan mitos tentang individu yang terisolasi dalam individualisme Amerika telah memberikan wawasan kepada kehidupan sosial dan politik sampai pada masa kontemporer. Maka Laclau ingin mengakhiri mitos ini. Hal ini karena mitos dan kekontinganan, mitos dan politik tampak saling bertentangan sedemikian rupa sehingga mitos tampak akan menutupi politik. Walaupun begitu, dengan melihat hal yang terakhir ini, kita harus ingat bahwa bila kita membaca Laclau dengan serius, maka kita harus akui adanya upaya untuk terus merujuk pada tradisi Marxis, hampir sampai pada titik seolah Laclau itu sendiri masih terkait secara organik dengan Marxisme. Naskah karya Marx dan teori Kautsky tentang perkembangan yang tidak seimbang tampak masih menjadi batu loncatan yang dipakai Laclau untuk mengkaji teorinya. Akibatnya, pembaca bisa bertanya apa sebenarnya hubungan Laclau ini dengan Marxisme. Apakah pandangannya itu adalah suatu post-Marxisme seperti yang diklaimnya jika Marxisme dalam segala bentuknya ditakdirkan bersifat dogmatis dan esensialis, mengapa ini masih dirujukannya? Meskipun demikian, Laclau tampak tidak pernah berteori tentang hubungan yang mungkin terdapat dalam Marxis sesuai dengan wawasannya sendiri. Karena jika sekarang kita harus mengakui tentang tidak adanya hubungan intrinsik antara kondisi dan bentuk praktik politik dan sosial. Selain itu, jika semua identitas merupakan hasil keterlepasan antagonisme dan kekontingenan, dalam batas-batas tertentu, apakah ini tidak berarti kita mengatakan bahwa dogmatisme Marxis itu adalah salah? Ini karena situasi sekarang yang kita alami menuntut peninjauan ulang masa lalu selalu secara mendasar. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa kita bisa memahami masa lalu secara independen terhadap tinjauan ulang ini. Sebaik-baiknya sebuah pandangan historisis dalam mengklaim bahwa ia memahami masa lalu menurut caranya sendiri. Ia tidak bisa selaras dengan kecenderungan umum dalam proyek Laclau bahwa ia menerima historisisme. Oleh sebab itu, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa untuk masanya sendiri, Marxisme bersifat dogmatis itu sudah sesuai. Karena ini hanya akan memperlihatkan bahwa suatu pemahaman tentang Marxisme bisa bersifat independen terhadap kepentingan masa kini. Pengertian tentang Laclau, hegemoni, keterlepasan memberi kita kesempatan untuk memahami Marxisme dalam terang yang baru, dan terang ini adalah bersifat negatif. Hegemoni berarti bahwa kita harus memotong semua ikatan politik dengan Marxisme dogmatis. Walaupun begitu, di sini Laclau tampak tidak begitu mau mengikuti kesimpulan dari karyanya sendiri. Yang jelas terkait dengan masalah ini adalah pertanyaan tentang status teori Laclau yang sebenarnya. Sampai sejauh mana pandangan Laclau terkait dengan masa kini yang diurai dan diteorikannya. Masa kini yang penuh antagonisme dan dorongan untuk melakukan hegemoni. Mungkin Laclau bisa menjawabnya dengan mengatakan, mengikuti logika Derridian yang dianutnya bahwa teorinya ikut serta tanpa masuk ke dalam lingkungan yang dengan bersusah payah ingin dibahasnya. Dengan kata lain, jika kita meninggalkan logika ini atau itu, logika dengan atau tanpa, yang begitu akrab dengan kita sampai sekarang, maka kita lihat bahwa teori hegemoni itu sendiri dipertaruhkan dalam permainan hegemonisasi dan tidak bisa lebih dari jauh itu. Itulah sebabnya hegemoni juga akan menjadi ciri dari logika yang tidak bisa diputuskan, yang pertama kali dijelaskan oleh Gödel ilmu modern. Jadi Laclau berbicara mengenai suatu penafsiran mengenai Marxisme. Dia sedikit mengkritisi tentang pemikiran yang bersifat esensialis atau dogmatis. Karena ya kehidupan itu
tidak sepenuhnya tertutup dan tidak sepenuhnya terbuka. Ada suatu kekontingenan. Ya, pemikiran mengenai Laclau ini dia berbicara tentang suatu kekontingenan, jadi suatu tindakan yang dia bersifat tetap, tapi dalam suatu situasi yang eh, kontingen itu relatif berubah gitu kan. Ini menandai suatu kita ini harus taktis gitu ya, harus strategis. Kemudian juga Laclau menawarkan suatu antagonisme berjarak dengan suatu mungkin antagonisme itu suatu sikap politik juga karena salah satu tradisi Marxisme itu adalah pemberontakan gitu kan dan Ernesto Laclau menggunakan kata antagonisme. Dia juga berbicara tentang struktur sosial karena struktur sosial itulah yang mewarnai politik. Struktur sosial juga yang membuat suatu identitas gitu kan. Identitas itu kan relasi-relasi yang selalu terbuka. Identitas dibentuk dalam kehidupan sosial melalui kegiatan yang secara politik cukup kuat, menampilkan dan berarti menghubungkan berbagai antagonisme sosial. Jadi dia memahami bahwa di dalam masyarakat itu ada suatu antagonisme sosial. Ya, ini masih antagonisme sosial itu suatu antagonis itu suatu yang sangat kita pahami secara sederhana adalah tentang kesinisan gitu ya. Suatu yang berbeda dengan yang lain gitu. Selalu ingin membongkar gitu kan. Berbeda dari sesuatu yang mapan gitu kan. Pertama, antagonisme pada satu sisi bisa dianggap sebagai suatu ingin menggunakan konflik pertentangan kelas. Pada satu sisi lain ini adalah cara untuk mendekonstruksi. Kita selalu mencurigai gitu kan. Kita selalu menyosok antagonisme sosial. Lalu menyebutkan kegiatan ini sebagai hegemoni. Ada suatu hegemoni, sistem hegemoni dipahami sebagai suatu keadaan di mana suatu penguasaan itu tidak dilakukan dengan cara kursif atau kekerasan, tapi dengan suatu aturan-aturan yang itu menjadi struktur sosial. Maka posisi antagonisme ini hadir di sana gitu. Selalu mengkritisi, selalu sinis terhadap suatu keadaan, struktur sosial, itu sangat penting juga. Setiap orang itu pasti dipengaruhi oleh struktur sosial gitu kan. Jadi hegemoni itu adalah identitas sementara dari struktur sosial. Hegemoni kita bisa mengatakan bahwa hegemoni itu adalah sifat dari hegemoni itu adalah sementara, bukan sesuatu yang bersifat dogmatis atau esensialis. Maka di sini juga suatu perubahan sosial, suatu keadaan yang dicita-citakan itu suatu yang tetap, tapi pencapaian fase tertentu itu adalah sesuatu yang bersifat kontingen gitu kan. Ya. Laclau menunjukkan kekosongan analitis dalam teori-teori Gunder Frank. Jadi Laclau mengatakan bahwa pengertian tentang kapitalisme, tentang pasar itu tidak memadai lagi untuk masyarakat Amerika Latin. Karena perubahan sosial di dalam masyarakat Amerika Latin itu bukannya soal ekonomi, tapi persoalan ideologi juga. Bukan persoalan pasar atau ekonomi deterministik yang dikritik oleh Laclau. Laclau dan Chantal Mouffe itu kritis terhadap warisan Marx. Perubahan sosial, ekonomi. Jadi harus mengandaikan bahwa seseorang yang tertindas itu harus menyadari ketertindasannya. Gitu kan. Memahami tentang identitas sosialnya itu. Tetapi bukan berarti harus menjadi seorang tertindas selamanya gitu kan. Jadi mengenai tentang keniscayaan historis itu sebagai sesuatu yang dikritik oleh Laclau karena dia mengkritik esensialisme dan dogmatisme di dalam perubahan sosial.
Hubungan superstruktur dan superstruktur dan infrastruktur itu dikritik lagi oleh Laclau karena bukan hanya dimensi ekonomik deterministik yang menentukan perubahan sosial, tapi adalah suatu kegiatan intelektualisme itu juga bisa merubah kegiatan perubahan sosial itu juga. Masyarakat tidak boleh lagi dipahami sebagai esensialisme yang diikat oleh hukum-hukum yang bersifat niscaya. Ini sudah menyentuh jantung dari filsafat Marxisme ini. Karena di dalam Marxisme, khususnya Lenin itu kan, tidak ada, harus itu bersifat ideologi atau dogmatis tentang pertentangan kelas, tentang teori produksi, tentang produksi ekonomi yang menentukan perubahan itu akan selalu niscaya. Itu sebagai suatu hukum yang tetap tapi tidak niscaya juga gitu. Ini sangat penting sekali pemikiran tentang Laclau ini di dalam memahami tentang politik dan pilihan kita untuk menjadi sosok di dalam memberiakan suasana politik saat ini gitu, antagonisme gitu kan. Kita mau menjadi seorang yang antagonisme, berpolitik yang antagonis, dan dibutuhkan orang-orang antagonisme ini untuk menunjukkan uh, ekspresi dari ketidaksukaan, suatu kekritisan. Ini sangat penting sekali antagonisme ini. Antagonisme adalah landasan politik dan politik adalah menjaga agar struktur sosial tetap terbuka. Tujuan dari antagonisme itu adalah untuk agar struktur sosial tetap terbuka. Setiap tindakan politik hanya bisa berjalan dalam kaitannya dengan sekumpulan praktek-praktek yang sudah mengendap. Mengendap itu ya suatu politik itu berasal dari suatu referensi yang sudah gitu kan. Tentu saja kalau tujuan berpolitik itu untuk kesejahteraan sosial, maka ide-ide yang mengendap itulah yang akan diwujudkan. Tetapi mungkin saja di dalam struktur sosial kita itu, kita memiliki kekaguman kepada mereka yang korup, kita memiliki kekaguman kepada mereka yang bisa melanggengkan kekuasaan, bahkan dengan cara kekerasan. Maka kita tinggal memilih saja gitu. Dan sesuatu yang terjadi pada politik kita itu adalah suatu yang eh, bisa secara referensi adalah kontinuitas dari suatu praktek politik, tapi yang diinginkan oleh Laclau adalah suatu diskontinuitas karena dia berbicara tentang non esensialis dan kritik dan bersifat antagonisme. Jadi sesuatu keadaan yang plural itu adalah konsekuensi dari adanya keterbukaan gitu. Lalu kalau Marxisme memiliki keterbukaan seperti itu, apakah agendanya untuk membebaskan ketidaksamarataan ini akan berhasil? Ini tentu saja suatu Marxisme yang terbuka. Susunan identitas sosial adalah suatu tindak kekuasaan dan identitas itu adalah kekuasaan. Jadi dia menyamakan antara identitas dan kekuasaan. Identitas akan menghasilkan kekuasaan, kekuasaan akan menghasilkan identitas. Nah, di sini identitas itu, ya identitas akan melahirkan suatu modal sosial, akan melahirkan suatu kapitalisme, akan menghasilkan suatu hegemoni, melahirkan suatu oligarki, itu kan suatu identitas. Sekali lagi bahwa identitas, kalau Michel Foucault menyatakan bahwa pengetahuan itu menghasilkan suatu atau memproduksi kekuasaan, maka identitas itu adalah kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan identitas. Seseorang yang memiliki identitas, maka dia memiliki aspek kekuasaan, mungkin seperti itu ya. Sesuatu yang dogmatis selalu dikritik oleh Laclau. Pemahaman mengenai Marxisme bisa independen
terhadap kepentingan masa kini. Pengertian Laclau tentang hegemoni dan keterlepasan memberi kita kesempatan untuk memahami Marxisme dengan dalam terang yang baru. Dalam terang ini adalah bersifat negatif. Hegemoni berarti bahwa kita harus memotong semua ikatan politik dengan Marxisme dogmatis. Wah, ini sudah melawan Marxisme ini. Hegemoni berarti bahwa kita harus memotong semua ikatan politik dengan Marxisme dogmatis. Nah, ini pemikiran yang sudah berusaha untuk mengkritisi Marxisme pada akar fondasi teori Marxismenya. Dia berangkat dari Marxisme dan berubah untuk mengkritisi fondasi-fondasi Marxisme. Dan dia elegan gitu ya terhadap keadaan sosial. Mungkin implementasi dari Marxisme itu adalah melihat keadaan sosial itu sendiri. Menarik sekali tentang Ernesto Laclau. Tadi kita berbicara mengenai identitas itu adalah sebagai suatu kekuasaan, tentang perubahan sosial dalam sebagai sesuatu yang transformatif, selalu terbuka. Tadi juga kita berbicara mengenai kembali aksi, gitu kan. Ya memang setiap orang itu harus bisa beraksi di dalam politik gitu. Ini sangat menarik sekali. Membangkitkan kembali aksi politik melalui jalan lain untuk sampai pada pengertian tentang kontingen, menjalankan melalui ini sampai pada pengertian tentang kekontingenan. Nah ya, karena kontingen itu adalah sesuatu keberubahan, kesementaraan terhadap suatu keadaan. Kita harus siap dengan keadaan seperti itu. Dan juga sifat antagonisme dan hegemoni ini penting juga untuk dibahas. Terima kasih, semoga bermanfaat.